Siap, Bapak. Siap, kita direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kirang sehat. Oke, yang kirang sehat, Pak Sidik, mugia enggal sehat deui menawi sanesna. Amin. Baik, untuk pertemuan hari ini sebelum kita memulai tatap maya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mangga Bapak Ibu, siapa yang mau memimpin? Bapak-bapak mah arah ratosnya menawi ayeuna ibu-ibu nyobian nah. Mangga Bu Fitri, keberatan tidak Bu? Entah Ya. Bapak. Mangga Bu. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, atur nuhun Bu Fitri. Hari ini kita masuk ke refleksi untuk perubahan paradigma guru TK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Sebelumnya, seperti biasa, mungkin mengingatkan kembali kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera bagi yang kondusif, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemudian, tujuan pada sesi kali ini ada tujuan luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif dan bermakna, menyenangkan serta reflektif. Kemudian capaian akhir dari sesi kita kali ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan selanjutnya yaitu capaian pembelajaran khusus di modul ini, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, serta diharapkan mampu satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mungkin refleksi yang berbeda itu seperti pada refleksi-refleksi sebelumnya ada model framework Borton dan Gibbs. Nah, mungkin refleksi-refleksi itu bisa digunakan dalam refleksi yang berbeda. Kemudian, kalau Bapak Ibu, tujuan sesi kita kali ini adalah mendapat analisis refleksi yang sudah dilakukan. Iya, Abdi, saha anggarnya kamari. Agenda kita kemudian analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi yang mungkin sebelum refleksi ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan refleksi? Barangkali ada yang mau mengelaborasi atau yang berpendapat, mangga. Ayo nanya ke refleksi. Mengapa kita harus refleksi? Apa nih? Jawab. Mengapa kita harus refleksi? Ada yang mikir. Refleksi. Nah, mangga siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama itu, mengapa kita melakukan refleksi? Mungkin sambil mengingat-ingat ya, karena memang sering dipertanyakan nih. Pak Parman, mangga nutos on audio. Oh iya, mangga Pak Suparman. Oh iya, boleh ya. Cuma ini menambahkan saja, atau tujuan daripada kita merefleksi adalah untuk menambah atau untuk mengukur kemampuan kita, jadi sampai di mana kemampuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Itu saja mungkin. Mangga Pak Egi. Iya, Pak Turnuhun, Pak Suparman. Ada yang mau menambahkan, mangga Bapak Ibu?
sering sekali ini dipertanyakan di sesi ini memang karena modul ini berfokus agar kita selaku guru PJOK terbiasa melakukan refleksi-refleksi seperti tadi ada refleksi dari oh ya suka lupa berdoa dan rekod. Nah itu betul sekali Pak, memang seharusnya ada apa doa itu menjadi yang utama, kemudian rekod itu memang bisa ditambahkan Pak mungkin untuk memperdalam pemahaman diri ya Pak, untuk memperdalam pemahaman diri, meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik mungkin. Siap. Hatur nuhun Pak Riki. Pak, sami-sami. Siap. Nah, yang kedua ada lagi nih pertanyaan sebelum ke slide berikutnya. Mengapa? Tadi kan mengapa kita melakukan refleksi ya. Pertanyaan keduanya, mengapa kita sebagai guru penting melakukan refleksi? Kenapa refleksi itu jadi penting gitu Pak? Ya, refleksi itu penting Pak. Pertama kita akan bisa meninjau sejauh mana kegiatan awal pembelajaran, kemudian ketika pembelajaran berlangsung dan akhir dari kegiatan pembelajaran. Sebab satu waktu yang berlangsung itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, mungkin ini anak di awal kurang konsentrasi, ya mungkin direfleksi bagaimana caranya nih si anak di awal itu supaya dia siap mengikuti kegiatan. Contohnya seperti itu Pak. Jadi refleksi itu mengevaluasi, menganalisis pelaksanaan pembelajaran di periode itu. Demikian barangkali Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Wis, mantap, lengkap sekali. Menjadi penting karena memang menjadi evaluasi di pembelajaran di periode tersebut. Jadi di pembelajaran selanjutnya bisa lebih efisien lagi ya, mungkin dari segi waktu, materi, dan lain sebagainya. Siap, lanjut nih kita next. Nah, pada sesi ini ada 6 pertanyaan Bapak Ibu. 6 pertanyaan, mari kita semua berefleksi menjawab 6 pertanyaan ini. Mungkin nanti ada kira-kira butuh berapa lama Bapak Ibu untuk menjawab 6 pertanyaan ini? Nanti saya kirim Padletnya, mungkin tadinya mau di Figma, tapi Figma di awal pertemuan agak sedikit susah ya Bapak Ibu. Maksudnya perlu sinyal yang bagus, terus sering kegeser-geser, jadi saya nanti kirim di Padlet sehingga yang pakai HP pun masih bisa mengerjakan gitu. Kira-kira butuh berapa menit Bapak Ibu? 10 menit atau 15 menit? Enggak, 20 menit untuk 6 pertanyaan ini? Atau sambil berjalan saja? Sambil berjalan Pak, bisa lah. Siap lah. Nanti mungkin yang sudah berefleksi terlebih dahulu, 1 siapa, 2 siapa, mungkin seperti itu ya. Saya coba share linknya di kolom chat mungkin. Nah, linknya sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin bagi yang susah saya juga akan coba share di grup WA ya. Barangkali ada di grup WA, boleh. Bisa di WA, bisa juga yang di kolom chat sama. Ibu. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, ini karena memang di Padlet itu terbatas hurufnya, sehingga pertanyaannya saya lanjut ke bawah. Jadi ini yang di bawah itu lanjutan dari pertanyaan yang atas. Ada yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3.
Nah, kira-kira nih siapa ada yang masih ingat modul 1.1 tentang apa, Bapak Ibu? Modul 1.2 apa dan 1.3 apa mungkin? Mangga siapa? Pak Egi masih ingat Pak Egi modul 1.1? Ya Pak, kalau nggak salah mah pendahuluan itu ya, atau pemahaman tentang ini Pak, apa? Pengenalan refleksi ya, Pak. Itu pengenalan refleksi ya, pengenalan refleksi. 1 framework, kemudian titik 2-nya pemahaman sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK, dan modul 3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu, mangga silakan di ini belum, ini agak berubah ya. Mungkin kita coba waktu 10 menit ya, pakai itu saja timer mungkin. Saya akan coba pakai timer, silahkan Bapak Ibu menjawab 6 pertanyaan yang ada di padatnya. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Pak Riki aman Pak, biasa dibuka? Sudah Pak, Ya, Pak. sudah. Oh siap. Silakan Bapak Ibu. Saya ini nyalakan timernya ya.
Wah, sudah ada yang menjawab nih Pak Toto Gercep nih dan Bu Imas ya. Mau langsung direfleksi mah enggak Bapak Ibu atau mau menunggu waktu habis dulu? Berartinya menunggu dulu waktu habis ya supaya terjawab semua. Mangga lanjutkan lagi Pak, Bu. Pak Riki mau mengelaborasi, Pak? Saya Pak sekedap ya Pak Amang Pak. Siapkan ya waktu saya Pak. Siap. Mungkin untuk yang baru bergabung, saya coba kirim ulang lagi ininya supaya ada di kolom chat. Silakan untuk yang baru bergabung bisa langsung mengerjakan Padletnya, ada 6 pertanyaan. Bapak Ibu mangga di Padlet saja.
Siap, mungkin sambil berjalan saja dielaborasi ya Bapak Ibu. Eh, Baik, kita coba mulai dari nah ini nih Pak Toto tadi pertama ya. Pak Toto kondusif Pak untuk mengelaborasi Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Oke Pak. Ya. Bangga Pak Toto dielaborasi Pak jawabannya yang pertama Pak Toto. Siap, Pak. Bentar saya perbesar dulu ininya, Pak. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Yang pertama, mengingat dan membuat catatan apa yang sudah dipelajari dari modul 1, misalkan tentang framework, modul 2-nya tentang kekuatan aset, modul 3-nya tentang SCL, agar nanti bisa diterapkan atau dipraktekkan dalam pembelajaran sehari-hari. Itu Pak. Sementara. Iya. Oh, ada lagi Pak? Sementara cukup dulu Pak. Oh siap. Hatur nuhun Pak Toto. Kita kasih aplaus Bapak Ibu ya. Nah, silakan diberikan emot untuk Pak Toto ya. Kemudian ada Ibu Ratna yang kedua, mangga Bu Ratna. Bu Ratna kalau menjawab pasti cepat aja nih. Mangga Bu, dielaborasi Bu. Siap Pak. Pertanyaan nomor pertama Pak. Masih nomor pertama Bu. Oke, Nanti... siap. Ya, mungkin untuk pertanyaan nomor pertama saya di sini ya konteksnya di sini saya menulis sesuai dengan tabel yang disediakan oleh LMS yang dijadikan sebagai tugas akhir di setiap refleksi modul. Kemudian saya biasanya menulis refleksi ini di akhir pembelajaran dan yang ditulis adalah hal-hal apa saja yang sudah dipelajari dan apa saja kekurangan dan kelebihan terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Hatur nuhun. Iya, Bu Imas. Oh iya, ada ini tadi ada pertanyaan lagi katanya, kapan nih kira-kira Bu biasanya melakukan refleksi Bu? Setelah Ya, modul ya? Setelah iya modul. yang di akhir. Jadi kan setelah pembelajaran modul itu ada tugas untuk menulis refleksi. Biasanya saya melakukan menulis refleksi itu di akhir setelah pembelajaran modul selesai seperti itu. Iya Bu, hatur nuhun Bu Imas. Sami-sami Pak. Nah, semoga nanti kebiasaan Bu Imas bisa menjadi apa ya, inspirasi buat yang lainnya mungkin. Termasuk buat saya juga. Amin. Ya, ada siapa lagi ya setelah Bu Imas? Oh, sudah banyak seperti yang menjawab. Pak Egi dulu deh, mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Pak Egi kondusif Pak. Kondusif Pak. Oh siap, mangga Pak. Siap. Nomor mana Pak? Masih nomor pertama Pak. Pertama, oh. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang saya tulis? Setelah saya mempelajari modul, saya menjadi tahu Pak dan mengerti bagaimana cara untuk merefleksi dengan metode SCL agar pembelajaran yang saya berikan lebih menarik dan tidak membosankan dan dalam asesmen tercapai tujuannya. Untuk kapannya mungkin biasanya sesudah habis modul Pak. Habis materi yang pertama lakukan refleksi. Terus yang saya tulis mungkin apa yang menjadi kekurangan saya dan apa yang menjadi tantangan dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih Pak Egi. Berarti Sama-sama sudah Pak. menggunakan framework Barton ya yang 3 itu ya Pak ya. Apa, mengapa, dan selanjutnya akan seperti apa. Namanya seninggal Pak Eka itu. Bu Fitri, oke. Oh Bu Fitri juga ada ya. Bu Fitri dulu lah, mangga Bu Fitri. Kondusif Bu. Masih pertanyaan pertama Pak? Iya Bu, masih pertanyaan pertama Bu. Oke dah Pak. Mangga elaborasi.
Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, yaitu mulai dari modul 1.1 hingga 1.3 saya menonton dan membaca dan juga mengalih dokumentasi materi-materi yang dari perubahan paradigma diri guru PJOK, lalu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, dan yang terakhir pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu mungkin, Pak. Siap, hatur nuhun Bu Fitri. Terakhir nih, sebelum pertanyaan kedua, ada Pak Eka. Mangga Pak Eka, ada elaborasi Pak. Kondusif Pak Eka. Sepertinya belum kondusif ya. Siap, Oh ya, siap, Eka, mangga Pak Eka. Pertanyaan yang kedua, Pak. Yang 1.3. Ya. Yang pertama, yang satu. Jadi di sini setelah saya mempelajari mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, setelah saya mempelajari semua modul tersebut, mempelajari refleksi dalam student center learning atau SCL yang bertujuan untuk membantu memahami proses belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan mereka serta menyusun rencana untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik di masa depan. Saya semakin sadar bahwa masih banyak perbaikan atau masih banyak yang harus diperbaiki mengenai metode atau pembelajaran yang saya berikan selama ini, Pak. Demikian, Pak. Siap, hatur nuhun Pak Eka. Betul sekali ya Pak Eka dan Bapak Ibu. Kalau kita sering berefleksi dan melakukan refleksi, kita jadi tahu nih lemahnya kita ada di mana dan yang harus diperbaikinya di sebelah mana. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Kalau tadi dari atas dulu, sekarang kita dari bawah dulu lah, dari Pak Eka lagi. Kondusif Pak, dielaborasi lagi Pak. Wah. Siaplah kita. Siap. Oh ya, Pak, mangga Pak. Baik Pak, mana ya barusan teh hilang ininya. Perasaan saya setelah menulis refleksi ini menjadi semakin terbuka Pak. Jadi wawasan, baik itu wawasan maupun pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh rekan-rekan menjadi bekal untuk saya menjalankan tugas atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik dan dipraktekkan di tempat saya mengajar. Demikian, Pak. Siap, hatur nuhun Pak Eka. Betul sekali Bapak Ibu ya. Utamanya ketika kita belajar, apalagi kita sekarang selaku orang dewasa ini, kebetulan sebelum pelatihan ini, sebelum jadi fasilitator ada materi yang namanya andragogi ya, proses belajar orang dewasa. Yang pertama itu memang harus terbuka dulu pikiran kita, apakah mau menerima pembelajaran baru ini, mungkin kan cara belajar baru ini. Nah, dengan keterbukaan itu insya Allah bisa mengupgrade, menyesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan zaman. Seperti itu kurang lebih. Nah, dari bawah, boleh mungkin untuk yang pertanyaan kedua oh ya, Bu Fitri dulu, mangga Bu Fitri, dielaborasi Bu. Kondusif Bu? Oh ya, udah. Ada Pak. Ya, mangga Bu. Perasaannya bagaimana Bu ketika refleksi? Ada Pak. Perasaan saya selama menulis refleksi menyenangkan, namun ada beberapa kendala terkait dengan materi yang kurang paham. Gitu mungkin Pak. Siap. Betul Bu. Mungkin sama ya kekurangan. Di materi-materi yang kurang paham ini mungkin nanti bisa ditanyakan atau kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi di tatap maya atau mungkin bahkan nanti di sesi luring nanti ketika luring yang seminggu nanti. Siap, kita next lanjut ke Pak Egi, mangga dielaborasi Pak. Jawabannya.
Mangga Pak, sudah Pak. Yang nomor 2 Pak ya? Iya Pak. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saya, di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Mungkin Pak, ketika saya akan melakukan kegiatan refleksi, perasaan saya mungkin bingung Pak, karena selama pembelajaran, ya saya akui Pak, saya tidak ada persiapan seperti membawa catatan Pak, menulis apa yang udah saya lakukan selama pembelajaran agar bisa untuk membantu saya nanti di akhirnya untuk merefleksi diri sendiri Pak. Mungkin itu Pak. Siap, terima kasih Pak Gi. Aduh Pak Gi jujur. Siap siap, tidak apa, tapi dengan refleksi ini justru, bisa menjadi langkah selanjutnya bisa lebih dipersiapkan lagi ya Pak Gi. Siap, atur nuhun. Kita Iya Pak, lanjut ke sama-sama, Pak. Bu Imas, kondusif Bu. Mangga Pak. Siap Bu, dielaborasi lagi Bu. Ya, mangga Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ya, bagaimana perasaan saya ketika menulis refleksi itu? Perasaannya campur aduk ya, kadang ada perasaan tertarik, tapi lebih banyak bingungnya Pak ketika menulis refleksi teh apa gitu yang mau ditulis teh. Kemudian kalau yang setiap menulis refleksi yang muncul di pikiran saya tuh, kadang saya tuh harus mengingat-ingat lagi pembelajaran apa yang sudah dilakukan pas hari itu, seperti itu Pak. Siap, atur nuhun Bu Imas. Iya, Jelas sami-sami sekali Pak. ya pengalaman Bu Imas. Lanjut ke Pak Riki, mangga Pak, dielaborasi. Ya Pak, baik Pak. Terkadang suka bingung Pak ya dalam menghadapi perasaan maupun pikiran yang mungkin sulit dimengerti dan menyadari mengalami pencerahan dan diri sendiri atau situasi yang akan dihadapi itu Pak. Siap, atur nuhun Pak Riki. Memang Iya Pak. merefleksi ini gampang-gampang susah ya Pak. Iya Pak. Kayak gampang padahal susah tapi bikin bingung juga benar-benar Nah, gitu, Pak. Pak. Kebanyakannya bingung Pak. Tapi kalau sering insya Allah nanti setelah Iya kita Pak. terbiasa, Belum setelah terbiasa ya. PKJ ini jadi insya Allah jadi mudah gitu Pak ya insya Allah. Iya, iya. Terakhir, nah ini Pak Toto mangga Pak, dielaborasi Pak. Ya, iya Pak. Di samping senang karena ingin tahu, sama hampir mayoritas kebingungan gitu Pak. Apa sih refleksi yang selama ini sering terdengar istilahnya gitu, tapi isinya belum paham gitu. Ya, jadi terkadang terpacu ingin tahu dan ingin memperbaiki ke depan supaya tidak terulang kembali hal-hal yang kurang baik selama ini, begitu Pak. Ya, Pak nuhun, Pak Toto. Betul sekali tadi kata Pak Toto ya. Refleksi ini bisa memperbaiki hal-hal yang kurang baik yang sebelumnya terjadi di kelas kita. Mungkin karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang lainnya saya random saja ya yang mengelaborasinya, mungkin tidak apa-apa Pak, Bu. Jadi tidak akan semua mengelaborasi, jadi nanti siapa di setiap pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Untuk ini Pak Riki dulu lah. Mangga Pak Riki dielaborasi Pak. Pertanyaan nomor 3. Bisa menggunakan jurnal ya Pak untuk mencatat pengalaman ataupun perasaan sehari-hari dapat dipelajari, memperjelas pikiran untuk menulis refleksi gitu Pak. Bisa menggunakan jurnal gitu Pak. Siap Pak. Jurnalnya jurnal yang berarti mencari lagi di itu referensi Pak atau iya, bagaimana Pak? Iya. Mencari referensi tambahan ya Pak di. Iya Pak gitu. Siap. Mantap Pak Riki. Atur nuhun Pak. Pak. Nah, mungkin kalau khusus untuk di LMS ini ada modul-modul yang bisa di-download Bapak Ibu. Apakah sudah bisa di-download? Ada Pak, ada yang sudah bisa di ini. Sebagian ya Pak, sebagian. Siap. Mungkin nanti akan saya coba kirim ya yang ada di saya modul-modulnya di grup mungkin Bapak Ibu ya, supaya bisa lebih mudah lagi mengakses.
Lanjut ke masih pertanyaan ketiga, tapi 2 orang sajalah ya yang ini. Siapa ya? Nah, Pak Egi dulu deh, Pak Egi, mangga dielaborasi, Pak. Enggak, Pak. Untuk yang hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Dengan menuliskan refleksi, saya menjadi tahu apa yang sudah saya kerjakan selama pembelajaran dan saya menjadi tahu apa yang menjadi kekurangan saya selama pembelajaran. Yang menjadi tantangan adalah disiplin diri, Pak, dalam menulis catatan selama pembelajaran. Kadang-kadang suka lupa, Pak, pas ketika pembelajaran suka lupa nulis itu, Pak. Nulis catatan untuk refleksi gitu. Ya, terima kasih, Pak. Betul sekali, Pak Egi. Aduh, begitu mendengar kata disiplin diri, waduh rasanya sama ya, hampir saya pribadi pun seperti itu. Untuk menulis sejauh itu, untuk sampai menulis catatan gitu, rasanya memang kita juga memang belum sampai titik itu. Khususnya saya pribadi pun belum sampai titik itu. Tetapi dalam berefleksi, jika kita selalu terbiasa berefleksi, insya Allah mungkin setelah pembelajaran tanpa kita sadari, saya yakin Bapak Ibu pernah dan sering berpikir ya, setelah pembelajaran ini, oh ini kurangnya ini nih, seperti ini nih. Nah, di kelas selanjutnya saya akan melakukan perbaikan seperti apa, mungkin seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dielaborasi oleh bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Kemudian, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Pak Toto dulu deh, mangga Pak Toto dielaborasi, Pak. Baik. Nah, kalau bagaimana menggunakan rubrik refleksi, itu saya akui Pak kurang baik lah, kurang optimal. Jadi ya itu tadi, kadang-kadang hampir mayoritas itu malas menulis. Malas menulis. Nah, mungkin dengan adanya pemahaman tentang refleksi, tapi sampai kemarin saya cari-cari di PMM mengenai apa itu refleksi, khusus tentang refleksi saya sampai mencari dan ternyata ada itu topik tentang refleksi sampai saya cari. Oh, Ya Pak, seperti boleh ini. dielaborasi Pak penemuannya di PMM Pak. Kalau rasa navigasi sejauh itu Pak. Mengapa? Ya, di PMM refleksi memang cukup banyak sih. Jadi mulai dari manfaat kebiasaan untuk melakukan refleksi, kemudian mengapa harus melakukan refleksi, kemudian selanjutnya juga ada fase-fase mengefikasi diri, banyak Pak gitu, sampai ada kalau nggak salah 4 modul yang harus dipelajari gitu. Dari mulai melakukan ya menjaga fokus, ada melakukan fase aksi, ada fase refleksi diri, dan kemudian memahami pembelajaran mandiri gitu. Itu banyak Pak di PMM, ada 4 modul yang bisa dikaji, dipelajari tentang refleksi. Itu khusus refleksi saja Pak. Kasih. Iya Pak Tunun, Pak Toto. Nah mungkin ini kita bisa bersama-sama mencoba memaksimalkan fitur-fitur yang ada di PMM ya. Nah tadi Pak Toto berbagi praktik baik juga yang bisa kita ikuti. Luar biasa sekali. Mungkin selama ini pun saya lebih fokus ke yang ada di modul Pak, yang ada di LMS tentang refleksi ini. Namun di program PKG PJOK ini memang ada beberapa refleksi yang berdasarkan kerangka berpikir, Barton, Gibbs. Nah itu bisa dimanfaatkan pada proses refleksi kita, khususnya di PJOK. Lanjut lagi, Pak Toto, Bu Fitri, kondusif lagi Bu untuk merefleksi, untuk mengelaborasi Bu, mangga dielaborasi Bu. Siapa Pak yang rubrik ya Pak? Ya Pak. Untuk rubrik ini saya menggunakan rubrik penilaian dari modul yang ada di LMS dan juga sedikitnya ada menggunakan media aplikasi Canva Pak, karena sekarang lagi kombel, jadi ada bikin aksi nyata, jadi sedikit tertantang untuk mencari yang lebih ini gitu Pak. Mungkin gitu. Ya Fitri, hatur nuhun. Nah dari Bu Fitri juga
sedikit tertantang katanya dengan menggunakan aplikasi Canva. Betul sekali ya, Canva ini sedang membooming mungkin ya di kalangan guru-guru sekarang. Banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang Canva, di Kombel terutama dikembangkan tentang Canva, dan ini bisa dijadikan salah satu bahan untuk membuat refleksi kita menjadi lebih menarik mungkin ya Bu ya, lebih menarik dan mudah dipahami poin-poinnya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Silahkan silakan elaborasi oleh bagian siapa ya? Oh, di sini ada Bu Imas dulu deh. Bu Imas kan udah Bu. Mangga Pak. Ya Bu, mangga dielaborasi Bu. Ya mangga Pak. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi lebih baik lagi? Kalau untuk bisa menulis refleksi lebih baik lagi, mungkin harus belajar lebih baik lagi agar bisa menulis refleksi yang lebih baik lagi. Kemudian kalau untuk keterampilan yang saya pribadi, mungkin yang harus dikuasai itu memperbaiki daya ingat yang lebih dipertajam lagi. Jadi ketika menulis refleksi, si daya ingatnya harus lebih tajam agar kita tahu pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini itu apa saja, seperti itu mungkin Pak. Siap Bu, betul sekali Bu. Nah tadi berhubungan dengan mempertajam lagi, mungkin memang kata kunci dari kata mempertajam lagi bisa juga dengan sering-sering melakukan refleksi. Karena dengan sering melakukan refleksi, insya Allah refleksi kita akan lebih baik dan tentunya menjadi habit, menjadi kebiasaan mungkin Bapak Ibu. Siap, kita lanjut ke Pak Toto lagi deh yang sudah. Mangga Pak Toto dielaborasi Pak. Masih pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama ya Pak. Ini bagaimana harusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik. Karena di awal kita mengingat refleksi dengan si Graham Gibbs ya, yang tokoh pendidikan itu, maka pertama itu melakukan membuat catatan atau mengidentifikasi permasalahan ketika terjadi di lapangan. Selanjutnya membuat daftar perasaan, lalu dilanjutkan melakukan evaluasi, menganalisis, dan membuat kesimpulan serta membuat rencana tindak lanjut Nah, keterampilan lainnya terus mengasah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Itu barangkali Pak. Siap, Pak Toto. Nah, Pak Toto pada tahap ini sudah menggunakan framework Gibbs ya, kerangka berpikir Graham Gibbs. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada Pak Egi nih. Mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Ini pertanyaan terakhir ya, ke-6 ya? 1, 2, 3, 4. Kelima. Ke-6 yang ke-6. Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Mungkin Pak yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan segalanya Pak. Contohnya membuat catatan diri selama pembelajaran dan tidak malu untuk bertanya kepada peserta didik ataupun rekan sejawat bagaimana saya selama pembelajaran kepada peserta didik. Mungkin itu Pak. Siap, betul sekali Pak. Di sini ada kolaborasi ya Pak Egi, kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan peserta didik. Karena memang hal yang paling susah itu atau yang sulit diterima itu kadang-kadang masukan dari rekan sejawat ya atau masukan dari peserta didik gitu. Kadang itulah kadang harus hati-hati cara penyampaiannya gitu kan. Kurang-kurangnya aduh sakit hati bahaya. Padahal niat kita membangun tapi tidak diterima, ya mungkin itulah seni berkomunikasi ya Pak. Lanjut di sini karena ada 2 orang, aduh Pak Toto Sawios Pak, mangga dielaborasi lagi Pak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kalau di lapangan untuk akhir-akhir ini saya sering merefleksinya Pak dengan siswa itu. Cuman tidak memang dalam bentuk
catatan gitu. Jadi langsung dikomunikasikan, langsung umpan balik ke peserta didik. Namun karena sekolah di Sumedang, khususnya di sekolah kami ada komunitas belajar ya, sehingga untuk memastikan kita bisa melakukan refleksi terus ini semuanya ikut terlibat, baik dengan sekolah, kepala sekolah atau pimpinan melakukan supervisi Pak ke lapangan, dilanjut melakukan refleksi di kelas gitu, di ruang guru, menganalisa, menilai satu sama lain tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Begitu Pak. Iya, Pak Nuhun, Pak Toto, berarti sudah berjalan ya observasi yang Alhamdulillah. ya, Pak Nuhun Pak. Nah, betul sekali. Namun memang pada proses memberikan umpan balik, pada proses refleksi ini setelah pasca observasi memang perlunya kelapangan hati untuk bisa menerima masukan dari rekan dan juga dari kepala sekolah mungkin ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Alhamdulillah 6 pertanyaan ini sudah kita elaborasi semua Bapak Ibu. Nah, ini seharusnya memang dikerjakan di Jamboard tapi di Figma, tapi kemarin Figma agak sedikit bukan bermasalah ya. Agak sedikit susah diakses mungkin ya, dan pengaplikasiannya agak berat sehingga tadi saya memanfaatkan Padlet, namun ini tidak menjadi masalah. Kemudian lanjut, mari berbagi refleksi. Nah, di tahap ini kita kembali lagi ke satu pertanyaan kunci mungkin ya. Tadi walaupun sudah dijawab oleh Pak Toto, kenapa refleksi itu penting, mungkin sekarang bagi yang belum nih, yang kondusif selain Pak Toto, mengapa refleksi itu menjadi penting setelah tadi kita berefleksi. Mangga, siapa yang mau mengelaborasi, Bapak Ibu? Siap, mangga Pak Egi. Ya Pak, mungkin Pak yang saya pahami Pak selama PKG ini, yang penting dalam refleksi diri itu adalah untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya Pak. Untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi, tidak seperti yang kemarin lagi Pak. Mungkin itu Pak. Siap, memang betul sekali ya, manfaat refleksi itu membuat pembelajaran menjadi lebih baik lagi di kesempatan berikutnya. Lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak dan Ibu diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang keduanya, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemudian, udah deh di tatap maya kita kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Hanya satu JP mungkin ya. Sebelumnya seperti biasa mungkin sebelum mengakhiri tatap maya kita hari ini kita foto bersama dulu. Tapi sebelum berfoto silahkan dipimpin berdoa dulu Bapak Ibu. Mangga, siapa ada yang mau memimpin? Oh, Bu Fitri lagi atau mau yang lain? Mangga. Oh, siap. Mangga Pak Egi, silakan Pak. Kepencet Pak. Mangga Pak Riki, Pak Parman dah. Pak. Pak Riki tacan. Alhamdulillah ya rekan-rekan semua, tatap maya hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan buat kedepannya agar lebih lancar lagi dan lebih giat lagi. Kita sebelum tutup kita baca doa dulu, mulai. Ya, berdoa selesai. Siap, turun Pak Riki. Enggak, Pak. Saya stop. Oh iya, kita foto bersama. Dan sebentar mematikan dulu ini Bapak Ibu recording.